Oke guys, kali ini saya mau unboxing nih. Ini paket saya udah datang lagi guys. Kali ini saya ngorder iPhone yang non-lock SIM ya, karena saya penasaran aja guys. Untuk harganya sendiri itu kemarin saya pas check out ya, itu harganya selisihnya cuma 300.000. Dan ya kalau dipikir-pikir coba deh order yang non-lock SIM aja ya. Dan kita lihat langsung aja nih untuk unitnya. Ini saya ngorder iPhone yang 13 ya, warna putih dan 128 GB. Dan untuk yang dikirim pun sepertinya sama nih di warna putih, cuman nih ini agak oblak ya untuk packingannya nih. Nih kalian bisa dengar nggak ya? Nih saya udah goncang nih agak oblak. Mudah-mudahan iPhone-nya aman ya. Karena yang di seller sebelumnya yang sudah-sudah itu aman sekali guys packingnya. Ini beda seller ya. Kita akan langsung lihat aja nih untuk kondisi iPhone-nya. Nah, seperti ini guys. Ini sayang sekali ya, ini tidak ada pengaman lagi buat iPhone-nya. Tapi ya mudah-mudahan iPhone-nya ini tidak bermasalah. Oke, seperti biasa untuk paket pembelian kita dikasih kabel charger yang saya sendiri sampai saat ini tidak sarankan untuk kalian pakai ya. Mending kalian beli aja guys kabel, kalau bisa sih lengkap ya dengan chargernya yang sudah standar MFI. Nih kita lihat guys, ini ada sedikit seperti debu ya. Ini saya coba bersihkan dulu nih untuk bagian lensa kameranya. Ini kalau saya lihat dari goncangan tadi guys, itu saya yang khawatirnya itu di kondisi kamera ya, kondisi kamera dan layar, karena dia bergoncang. Kalau sempat dilempar sama kulirnya ya udah kelar ini guys. Mudah-mudahan iPhone-nya tidak ada masalah ya. Oke, kalau dari segi fisik ini mulus sekali, nggak ada minusnya ya. Oke, aman. Sisi atas bawah pun juga aman, di bagian belakang juga aman ya. Ini ada tempelan 128 GB nih, saya coba lepas dulu nih. Oke, aman, nggak ada masalah sih ya sepertinya ya. Mudah-mudahan aman lah ya. Tombol-tombol empuk, cuman di silentnya aja nih, ini agak harus hati-hati nih kalau misalkan mau menaikkan atau menurunkannya ya. Kuku kita harus pas guys, kalau nggak pas takutnya nanti patah. Oke, untuk layar ini masih mulus nih, kalian bisa lihat ya. Sepertinya masih aman. Nah, kalau untuk bezel nih di sini agak kelihatan lebih tebal ya. Nanti kita akan lihat guys. Kita tunggu dulu unitnya ini hidup. Ini yang saya order yang WiFi only ya. Oke, ini sudah. Ini sepertinya habis di reset ya mungkin ya. Coba kita setting dulu. Ini bagusnya sih sambil dicas ya. Oke, sudah kelar dan oh ya benar nih, berarti dia habis di reset ya. Izinkan pengaturan untuk oke, ini kita langsung cek di bagian baterai health. Di sini 100% dan kita tes di TriuTools ya. Nah, untuk hasil TriuTools-nya ternyata untuk baterai health-nya ini guys, itu ada di 79% ya. Tapi kalau kalian mau lebih enaknya lagi, saran saya sih mending kalian langsung ganti aja guys. Kalau misalkan kalian nggak mau ribet, pindah chip ya udah nih kalian pakai yang brother part ya. Tapi yang seri terbarunya guys, HSBD apa HSCBD ya. Kalian pilih yang itu guys, yang terbarunya ya. Jangan yang standarnya ya, itu dia tanpa perlu pindah chip dan otomatis tanpa notif. Kalau misalkan kalian mau lebih awet lagi. Nah, di sini kalian bisa nilai sendiri. Dan ini kalian nggak usah debat lagi ya. Oh ini nggak ori lagi bang. Ini udah gantian ya. Udah, saya udah bilang dari awal. Ini udah gantian ya.
Dan ini sangat kelihatan sekali di bagian bezel bawahnya, tapi kalau untuk respon ya oke lah ya. Kemudian lanjut ke bagian kamera. Kita tes nih bagian kameranya nih, terima dan lanjutkan. Oke, pilih gaya, standar, dan kita lihat nih bagian kameranya. Ini untuk galeri pasti kosong ya nih, berarti habis direset ya. Saya ambil yang kecil aja deh. Saya coba ambil yang kecil ya. Nah, ini kalau yang iPhone 13 kali ini guys, ini fokusnya nggak bisa terlalu dekat ya. Dan ini harus agak jauhan sedikit, dan autofocusnya ini masih bermain dengan bagus ya. Sepertinya sih bagus sih guys. Oke, ini bagus ya. Aman sih, untuk sementara aman ya. Kemudian kita tes di bagian videonya. Ini sambil saya record. Oke, ini bisa agak dekatan sedikit nih. Oke, aman, dan 0,5-nya pun juga aman ya. Untuk 0,5-nya juga aman. Saya coba tes dulu nih suaranya nih. Oke, ini bisa agak dekatan sedikit nih. Oke, aman. Oke, untuk sementara ini aman, dan apalagi ya? Ini saya coba tunjukin kalian. Ini saya ambil yang bukan lock SIM ya nih. Lihat, kunci tidak ada pembatasan. Kita tes speaker lah ya. Tes speaker, kita coba tes buka YouTube. Safari nirkabel menggunakan. Nah ini guys, biasanya nggak ada kayak gini ya settingannya ya. YouTube YT. Ini apakah memang di iOS 26.2 memang seperti ini, saya juga kurang tahu ya. Biasa sih nggak ada nongol seperti itu ya. NCS. Oke, cakep ya. Oke sih kalau untuk speaker. Untuk speaker ini bagus ya. Masih lantang sekali ya. Saya coba apa lagi ya, untuk kartu deh coba. Mudah-mudahan sinyalnya ada ya. Ini saya colok. Saya pakai kartu XL ya kali ini untuk nyobanya. Mudah-mudahan sinyalnya itu ada. Oh ya, ini kan yang non lock SIM kan nggak perlu tunggu settingan lagi ya. Kita coba cek di sini juga, dia notifnya nggak ada guys. Meskipun ini sudah gantian ya LCD, tapi di sini notifnya nggak ada. Ini saya coba masuk ke seluler. Oh ini baterai, salah ya, seluler. Nah di sini kalian bisa lihat nih, ini udah nomornya udah kebaca, tapi sinyalnya nggak ada guys. Dan ini seharusnya sih nggak perlu ini ya, nggak perlu. Coba, mudah-mudahan sinyalnya muncul nih. Biasanya tuh Excel tuh mau ya guys ya. Tapi nggak tahu nih kalau sekarang di iOS 26.1 ya. Tapi biasanya sih mau. Entah kartunya ya mati ya. Tapi harusnya sih bisa ya guys. Karena ini kemarin baru diisi paket ya. Baru diisi paket. Ini harusnya mau sih. Tapi kok nggak muncul ya. Saya coba tes di ini dulu nih. Di lock SIM. Kalau di lock SIM, iPhone lock SIM itu muncul, berarti eh lebih enakan ambil lock SIM ya. Atau memang udah keblokir ya di iOS 26.2 nih. Agak penasaran juga guys. Mudah-mudahan kalau di lock SIM ini mau, berarti ya memang kondisi iPhone lock SIM mungkin lebih mudah ya dapat sinyalnya ya.
Ini sih harusnya bisa, guys. Coba, mau nggak ya? Kalau nggak mau berarti memang nggak bisa lagi, guys. Oh, sama ya, memang nggak mau ya. Oh, ada, guys, nih. Kalau di lock SIM dia masih ada, guys. Tuh, muncul ya. Ini saya coba buka YouTube ya. Harusnya sih mau ya. Nyalakan. Nah, tuh kan mau kan? Tuh, bisa, guys. Kayaknya sih enakan yang WiFi only itu yang lock SIM ya, guys ya. Seluler nih udah kebaca. Dan sinyalnya masih belum muncul. Kalau ini iOS-nya dicoba berapa ya? Harusnya sih iOS gak ada masalah, guys. 26.1 ya. Kalau ini kan 26.2. Tuh kan memang nggak muncul ya. Nah itu mungkin salah satu kelebihan dari iPhone Lock SIM ya. Oh, ini udah terbaru dan saya coba reset ulang lah. Ini coba reset ulang ya. Kita lihat ya, mudah-mudahan ini bukan iPhone bypass. Hapus dan lanjutkan. Nah, ini sambil saya charger. Nih. Oke nih. Nih, kalian bisa lihat sinyalnya itu masih belum ada, guys. Ternyata memang nggak bisa ya. Izinkan pengaturan untuk menggunakan data nirkabel, WLAN, dan seluler. Coba, guys. Oh, atau mungkin karena dia belum selesai download ya. Hmm, saya mau ngecek apa tadi ya? Persentase baterai dan galeri ya. Ini harusnya sih galeri ini ya. Bisa App Store untuk coba. Nih, kita cek galeri. Kalau kosong berarti ini aman ya. Nih, aman, guys. Dia bukan iPhone. Cuma saya nggak tahu nih kok bisa muncul settingan seperti ini terus ya. Salah. Izinkan ya. Oke nih. Nih, untuk sinyal kita tunggu dulu dah sampai dia selesai download ya. Mudah-mudahan masih mau. Oke, kita coba yang ini. Kita tunggu dulu sampai dia mencari nih. Sepertinya sih memang nggak mau ya. Ya, guys, memang nggak muncul, guys. Berarti kalau kalian mau main aman sih enak di iPhone Lock SIM lah ya. Oke, mungkin sekian dulu nih video dari saya. Semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.